Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel 3M1 bersama Mimin di sini. Kali ini Mimin bakalan melanjutkan rekapan alur cerita untuk anime Kemono Jihen. Dan ini adalah part yang ke-8. Jika teman-teman belum pernah menonton part-part dari video ini yang sebelumnya, silahkan teman-teman cek saja videonya di link deskripsi yang sudah Mimin siapkan di link deskripsi video ini. Jadi langsung saja tanpa membuang banyak waktu, kita rekap alur ceritanya. Let's we go. Cerita kali ini berawal dengan memperlihatkan desa siluman Yukiona. Lalu terlihatlah dua bayi laki-laki yang baru lahir. Dan rupanya kelahiran bayi laki-laki di desa itu hanya terjadi setiap 100 tahun sekali. Kemudian cerita pun beralih kembali ke Tokyo. Terlihatlah seseorang pria yang menabrak 3 orang pemuda. Ketiga pemuda itu pun lalu membawa pria tadi ke gang sempit, lalu meminta uang ganti rugi dari pria itu. Bukannya memberikan uang, pria itu justru bertanya tentang Inugami. Dan tentu saja para pemuda itu tidaklah mengetahui siapa itu Inugami. Dan yang terjadi berganti kepada Akira yang sedang panik dikarenakan boneka yang dia anggap sebagai kakaknya malah sobek. Pak Inugami pun menyuruh agar Akira meminta Mihai yang sedang menganggur untuk menjahitnya. Lalu setelah meminta tolong kepada Mihai, ternyata Mihai mampu memperbaiki boneka milik Akira tersebut. Bahkan Mihai juga memberikan AI atau kecerdasan buatan kepada boneka itu dan membuat boneka itu kini dapat berbicara. Akira pun sangatlah senang dengan boneka dan juga berterima kasih kepada si Mihai. Cerita pun kembali berganti ke desa siluman Yukiona. Ternyata desa itu adalah desa dari Akira dan kakaknya. Terlihatlah Akira dan juga kakaknya yakni Yui. Di situ terlihatlah perbedaan antara Akira dan juga Yui, di mana Yui adalah sosok yang kuat dan juga sangat menyayangi Akira. Sementara Akira sendiri sangatlah lemah dan juga ceroboh serta cengeng. Saat sedang bermain, datanglah seseorang wanita penjaga Yukiona yang bernama Hisame. Akira dan Yui pun langsung dibawa kembali ke desa oleh Hisame. Hisame pun sangatlah marah dengan mereka berdua. Hisame berkata, jika Akira dan Yui yang merupakan lelaki satu-satunya di desa ini mati, maka desa bersalju ini pun juga akan binasa. Dan dikarenakan Akira dan juga Yui sangatlah berharga, makanya semua kebutuhan dari mereka berdua sudahlah diurus oleh para Yukiona. Meskipun begitu, Akira dan juga Yui selalu diawasi oleh para Yukiona. Bahkan Akira dan juga Yui juga tidaklah tahu wajah dari ibu mereka. Dikarenakan setiap Yukiona yang melahirkan anak laki-laki akan mati tanpa terkecuali. Dan rupanya pria yang tadi telah membekukan para pemuda adalah kakaknya Akira, yakni si Yui. Kemudian cerita pun kembali berganti kepada Kabane, Shiki, dan Akira yang diberikan tugas oleh Inugami untuk memisahkan jenazah dari Senmen yang telah bercampur dengan pasir. Mereka pun bingung cara agar membedakan antara pasir dan juga jenazah dari Senmen. Namun Akira dengan sangat ceroboh malah terjatuh dan membuat semua pasirnya berserakan. Hari-hari mereka pun berlalu dan Akira selalu saja berbuat kecerobohan. Hingga Shiki pun sangatlah kesal dan menyuruh agar Akira diam saja serta tidak menangis dan juga tidak melakukan apa-apa. Kabane pun mencoba untuk menenangkan Akira. Namun dikarenakan kata-kata dari Kabane sangatlah polos, justru membuat Akira tambah bersedih. Pada akhirnya Akira pun menuliskan surat permintaan maaf jikalau dirinya selama ini tidaklah berguna. Akira pun pergi dari rumah dan bertekad untuk mencari kakaknya seorang diri bersama bonekanya. Namun siapa sangka Yui justru berpapasan dengan Akira
dan akhirnya Akira dan juga kakaknya yakni si Yui bersatu kembali. Berganti ke masa lalu dari Akira dan juga Yui. Secara tidak sengaja mereka berdua menemukan barang-barang yang dijatuhkan oleh manusia. Kemudian saat mereka berdua kembali ke desa, mereka berdua pun berangan-angan tentang Tokyo, tempat di mana para kemono dan juga manusia hidup bersama, serta menjadi tempat yang sangat cerah bahkan di malam hari. Mereka pun berencana untuk pergi ke Tokyo suatu hari nanti dan menemui seorang pria bernama Inugami. Berganti ke masa sekarang, Akira sangatlah senang dikarenakan dirinya telah bertemu lagi dengan kakaknya. Akira lalu bertanya kepada Yui, apa yang Yui lakukan setelah dia meninggalkan desa. Dikarenakan dulu Yui menyuruhnya untuk pergi ke arah selatan, ke Tokyo dan menemui Inugami. Akira lalu berhenti sejenak untuk membelikan kakaknya kain krep atau es krim, makanan yang dulu mereka lihat di majalah. Akan tetapi Yui dengan wajah yang sangat dingin malah menyuruh Akira agar memakan es krim itu sendirian. Kembali kepada Kabane dan juga Shiki, terlihat mereka berdua mulai bosan. Berganti lagi kepada Akira dan juga si Yui. Mereka berdua lalu pergi ke hutan dan Yui pun bertanya kepada Akira, rumah seperti apa yang Akira inginkan. Akira pun bilang kalau dia ingin sebuah kastil es seperti di film-film. Tak disangka Yui pun langsung menggunakan kekuatan yang sangat dahsyat dan langsung seketika membuat sebuah kastil yang sangatlah bagus. Akira pun sangatlah senang dengan hal tersebut. Akira juga meminta kakaknya untuk membuat banyak hal yang dia inginkan. Kemudian saat akan memotret tempat tersebut menggunakan ponselnya, Yui justru membekukan ponsel dari Akira dan menghancurkannya. Yui pun pergi dan mengunci Akira sendirian. Berganti lagi kepada Shiki dan juga Kabane yang sedang mencoba untuk membuat sup daging. Namun apalah daya, masakan dari mereka justru menjadi gosong. Shiki pun sangatlah kesal dikarenakan masakannya tidak jadi. Ditambah Kabane yang selalu berkata-kata dengan polos, membuat Shiki sangatlah bertambah emosi. Shiki pun juga mencoba untuk mencuci piring, namun justru membuat piringnya pecah. Kabane pun bilang kalau mereka sangatlah memerlukan Akira. Kabane pun mengajak Shiki untuk pergi dan mencari Akira. Dan dikarenakan mereka tidak tahu di mana Akira berada saat ini, Inugami pun menunjukkan berita tentang kastil es yang sedang viral. Mereka bertiga pun langsung pergi ke kastil tersebut, dikarenakan mereka melacak GPS yang berada di boneka Akira, yang ternyata berada di kastil tersebut. Tak lama Yui keluar dari kastil tersebut. Para reporter pun langsung bertanya apakah Yui adalah pemilik dari kastil itu. Namun bukannya mendapatkan jawaban dari Yui, Yui justru hendak untuk menyerang semua orang. Untung saja Inugami dengan sigap menghentikan Yui dengan pistolnya. Semua orang pun berlarian saat mendengar suara tembakan. Kabane yang melihat batu ginjal yang sama dengan batu ginjal miliknya, dia pun lalu bertanya kepada Inugami. Inugami pun terkejut dan langsung menjelaskan jikalau batu ginjal jiwa milik Kabane dapat meredakan kekuatan dan juga haus darah, maka batu jiwa hampa yang dimiliki Yui justru menyebabkan kematian, serta membawa kekuatan yang sangat dahsyat bagi orang yang memakainya. Yui yang melihat Inugami, dia pun langsung berterima kasih kepada Inugami dikarenakan telah merawat Akira selama ini. Namun Inugami berkata kalau batu hampa yang dipakai oleh Yui sangatlah dijaga oleh desa Yukiona dan batu tersebut harusnya dilarang untuk dikeluarkan dari desa. Inugami pun bertanya apa yang terjadi dengan desa bersalju Yukiona. Yui tidaklah menjawab pertanyaan dari Inugami dan bertanya apa hubungan Kabane dan juga Shiki dengan Akira. Kabane pun menjawab kalau mereka adalah teman dari Akira. Berganti kepada Akira. Akira menggunakan AI dari bonekanya untuk melihat sosial medianya. Akira juga melihat kalau kastil buatan kakaknya kini telah menjadi sangatlah viral.
Akira pun bertanya kepada bonekanya apa yang salah dengan kakaknya, dikarenakan sikap dan ekspresi dari kakaknya sangatlah kasar. Si boneka pun menjawab kalau dia melihat tanda-tanda kehidupan dari Yui tidaklah normal, di mana suhu di sekitar jantung Yui sangatlah rendah. Dan tidaklah heran kalau hal itu dapat mempengaruhi fisik dan juga mental dari Yui. Tak lama kemudian Yui pun datang dan bilang kepada Akira kalau perabotan yang Akira minta telah selesai dibuatnya. Akira pun turun untuk melihat perabotan yang dia inginkan tersebut. Namun sesampainya di bawah, Akira justru melihat Kabane, Shiki, dan Inugami yang telah dibekukan. Dan cerita pun bersambung. Jadi episode kali ini cukuplah keren, di mana kita akhirnya mengetahui sosok dari kakaknya Akira, yang juga mempunyai batu ginjal. Lalu kira-kira apakah Akira akan murka dan melawan kakaknya dikarenakan telah membekukan para sahabatnya? Atau mungkinkah kita akan melihat lagi keajaiban dari Kabane yang tidak dapat mati? Saksikanlah the next videonya jika sudah diupload. Dan sampai jumpa lagi, jangan pernah lupa untuk subscribe channel ini. Dan sampai jumpa, bye-bye.